Apakah gerak vertikal ke atas itu? Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn physics. GVA, gerak vertikal ke atas. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Ada sebuah bola atau benda berada di atas permukaan, kemudian dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0. Karena dilempar ke atas, maka dia akan bergerak ke atas hingga mencapai suatu ketinggian maksimum ya. Jika sudah mencapai tinggi maksimum, maka kecepatannya menjadi 0. Jadi V sama dengan 0. Dan kemudian benda tadi akan jatuh kembali dengan jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas atau GVA adalah sebagai gerak benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0 dan setelah mencapai titik tertingginya kecepatannya adalah 0 karena mengalami perlambatan oleh adanya gravitasi bumi yang dilambangkan dengan G kecil. Dari persamaan GLBB, karena ini adalah termasuk gerak GLBB, V sama dengan V0 plus A kali T. A-nya adalah sebagai G, gravitasi, V akhirnya V sama dengan 0, maka dapat dinyatakan besarnya V0 sama dengan G kali T. Dan T sama dengan V0 per G. Dari persamaan S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, maka H maksimum untuk gerak vertikal ke atas adalah V0 T min setengah GT kuadrat, di mana HM menjadi T-nya V0 per G, yaitu V0 kali V0 per G min setengah G kali V0 per G pangkat 2, sehingga menghasilkan sama dengan V0 kuadrat per G min setengah V0 kuadrat per G, sehingga HM sama dengan V0 kuadrat per 2G. Contoh, sebuah benda dilempar vertikal atas dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tentukan A, tinggi maksimumnya yang dicapai benda. B, lama benda di udara. Lama benda di udara, ingat ya, lama benda di udara. Selang waktu bola mencapai ketinggian 10 meter dari pelemparan. 10 meter ya. A, tinggi maksimum yang dicapai benda adalah kita nyatakan HM, kecepatan awalnya tadi V0-nya sama dengan 15 meter per sekon, maka HM sama dengan V0 kuadrat per 2G yang sudah kita dapatkan tadi, sama dengan 15 kuadrat dibagi 2 kali 10, G-nya sama dengan 225 dibagi 20, hasilnya adalah 11,25 meter. B, lama benda di udara adalah delta T, bawah ke atas memerlukan waktu TA, kemudian setelah mencapai titik maksimum dia jatuh kembali ke permukaan lagi dengan waktu TB. Maka delta T-nya, lamanya waktu bola tersebut di udara, adalah TA plus TB. TA sama dengan TB sama dengan T, maka delta T-nya sama dengan 2T, di mana T sama dengan V0 per G, maka delta T sama dengan 2 kali V0 per G sama dengan 2 kali 15 per 10 sama dengan 3 sekon. Yang C, selang waktu bola mencapai ketinggian H 10 meter. Ingat, 10 meter ini baik waktu dilempar ke atas
kemudian waktunya lagi ditambah dengan sampai dia jatuh lagi mencapai kedudukan T yang berikutnya. Nah, coba perhatikan gambar ilustrasinya. Bergerak ke atas mencapai ketinggian H sama dengan 10 meter. Nah, sebenarnya dia masih melanjutkan perjalanan lagi ke atas sampai ke titik maksimumnya atau H maksimumnya. Kemudian dia akan jatuh kembali sampai di kedudukan 10 meter lagi. Maka waktu yang diperlukan yang pertama adalah T1, kemudian melanjutkan perjalanannya sampai pada H berikutnya adalah sama dengan H 10 meter juga, memerlukan waktu T2. Jadi di sini ada dua waktu untuk mencapai ketinggian 10 meter. Waktu T1 dan waktu T2. Berdasarkan H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat, maka 10 sama dengan 10 kali T min setengah kali 10 kali T pangkat 2. 10 sama dengan 15 T min 5 T pangkat 2. 5 T pangkat 2 min 15 T plus 10 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat di sini kita dapatkan T kuadrat min 3 T plus 2 sama dengan 0. Dapat dihasilkan T min 1 kali T min 2 sama dengan 0, sehingga di sini kita dapatkan T1-nya adalah 1 sekon dan T yang keduanya adalah 2 sekon. Jadi waktu untuk mencapai kedudukan ketinggian 10 meter yang pertama, waktu yang diperlukan adalah T1 sebesar 1 sekon, dan untuk waktu yang diperlukan dari mulai dilempar sampai jatuh kembali pada kedudukan 10 meter, memerlukan waktu T2 adalah 2 sekon. Demikian pembahasan materi GVA, gerak vertikal ke atas, fisika SMA kelas 11. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum